ya Pak Ting ya, si Kak Mike. Nggak apa-apa, kita berdoa sama-sama. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami, sehingga di siang hari ini kami bisa berkumpul bersama, kami bisa duduk diam untuk dengarkan firman Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan yang memiliki firman ini, yang akan menyatakannya, yang akan memberikan pengertian, yang akan memberikan kemampuan untuk kami jadi pelaku firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa kebenaran ini gak cuma untuk kami terima, tapi kami lakukan sehingga ada banyak orang yang bisa menyaksikan bahwa Kristus ada dalam hidup kami dan hidup kami ada memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan, aku percaya bahwa firman-Mu itu mudah dan dapat kami mengerti sehingga kami dapat lakukan. Dan kami percaya bahwa kami akan mengalami pertumbuhan rohani yang begitu luar biasa karena firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang hidup yang kami terima. Terima kasih Tuhan, bahwa juga setiap orang-orang yang lagi kehilangan harapan, orang-orang yang lagi mau cari tentang Tuhan, orang-orang yang rindu untuk mendengarkan pengajaran untuk dibawa ke Komal ini, sehingga kami bisa bertumbuh sama-sama melalui pembacaan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom semua, selamat bergabung. Ya, kita mau bahas ke Keluaran 16 ayat yang pertama sampai ayat yang 32. Kelihatannya kayak banyak ya. Ya, shalom Kak Solo. Ya, tadi ada Pak Agus, ada siapa lagi nih, ada CSL, ada Kak Ica, ya, ada ini lewat ya, Bapak Fatslav, ya, iya kabar saya baik puji Tuhan, cuma ini memang lagi banyak kesibukan. Nggak usah disambungin ya sama lagu-lagu ya, cuma memang banyak kegiatan ya, puji Tuhan lah ya. Nah, kita akan mulai dari Keluaran 16 ayat yang pertama sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Sebentar, saya lupa untuk charge. Udah sampai Musa ngambek belum? Belum Kakal, ini masih ketiga kalinya bangsa Israel mengeluh, belum ya. Nanti Kakal naik ke atas aja kalau nanti Musa udah bahas, Musa ngambek ya. Kakal ke atas ya untuk membagikan apa nih yang Kakal dapatkan gitu ya, perenungan yang Kakal bisa bagikan. Oke, kita baca dari ayat yang pertama. Teman-teman semua, Bapak Ibu kalau misalnya punya gadget 2 atau Alkitab bisa dibuka ya, dibaca juga ya. Jadi bukan cuma dengar dari saya aja, enggak. Kita semuanya harus bertanggung jawab dong baca firman Tuhan juga ya. Oke. Ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi. Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tapi kepada Tuhan.
Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan. Sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk sisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu, itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7, umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi, kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah semua buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Ya,
Ya, oke, kita baca ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ini 32 ayat, tapi sebenarnya ini masih satu peristiwa. Makanya saya nggak mau potong gitu ya. Saya nggak mau bahas cuma setengah-setengah. Kita bahas aja keseluruhan. Jadi kemarin kita udah baca di Keluaran 15. Setelah bangsa Israel itu keluar ya dari tanah Mesir, ya dari perbudakan di Mesir, mereka dituntun Tuhan, betul? Untuk berjalan melalui padang gurun sampai menuju ke Gunung Sinai, tapi sebenarnya yang lebih utama adalah menuju ke tanah Kanaan, gitu. Nah, kalau kita perhatikan adalah Allah itu bukan hanya menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Karena memang orang Israel nggak mungkin untuk bisa lepas dari perbudakan di Mesir. Mereka aja takut sama Firaun gitu ya. Mereka aja takut sama dibilang itu mandor-mandor mereka gitu ya, yang memimpin mereka ya per 10, per 100, per 50 orang gitu. Nah, yang kita mau perhatikan sekarang adalah ketika orang Israel itu keluar dari tanah Mesir ya, dan ketika mereka dikejar-kejar sama Firaun itu, kan Tuhan ada ya menyertai mereka, betul? Kita lihat dari tiang awan dan tiang api. Nah, kemudian sampailah mereka menyaksikan bahwa Firaun dan pasukan berkudanya itu benar-benar tenggelam di dalam laut berau itu ya. Nah, akhirnya mereka berjalanlah, melanjutkan perjalanan lewat ke namanya padang gurun Syur kemarin, sampai sekarang udah mereka berada di padang gurun Sin. Nah, tepat banget hari Jumat kemarin kita belajar bahwa ketika orang Israel itu 3 hari lamanya mereka nggak dapat minum, mereka menemukan sebuah sumber air, tapi sumber air itu pahit, nggak bisa untuk minum. Dan Tuhan mengadakan mujizat melalui Musa gitu ya. Air itu ditaruh kayu dan akhirnya ada sebuah kesembuhan, pemulihan, sehingga air itu jadi manis, mereka bisa untuk minum. Ya, tapi mereka awalnya bersungut-sungut juga sih, ya kan? Sampai akhirnya Tuhan mengadakan mujizat. Ya. Nah, banyak orang itu hanya menilai gini. Oh, Israel itu bersungut-sungut karena aus, Kak. Nah, kita mau baca sekarang. Israel ini bersungut-sungut apa cuma karena makanan atau sebenarnya ada hal lain yang tersembunyi gitu ya. Kan kita banyak kan cuma menilai dari yang kelihatan, tapi penyebabnya, akar masalahnya itu kita jarang untuk menemukannya. Nah, itu pentingnya untuk merenungkan firman Tuhan pelan-pelan. Jadi kalau kita saksikan bahwa dari beberapa peristiwa sebelumnya, ketika Allah memimpin orang Israel itu, Allah nggak pernah memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke kebinasaan, nggak pernah. Karena jelas ya, dari awal di kitab Keluaran, Allah telah mengatakan bahwa apa yang Allah telah janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, ya semua berkat itu akan diberikan bagi orang Israel. Yang artinya orang Israel pasti akan mendapatkan janji Tuhan. Betul? Nah, ketika mereka kemarin melewati sebuah padang gurun Syur itu, mereka melihat bahwa kita nggak bisa minum, kita udah kehausan. Tetapi jatuhnya mereka bersungut-sungut. Nah, banyak orang bilang, ya wajar Kak, namanya juga aus, bersungut-sungut. Loh, tunggu dulu. Kita udah lihat ini sebelumnya, bahwa Allah telah menyatakan 10 tulah. Yang artinya orang Israel itu, meskipun mereka, sebelumnya mereka takut. Ya, sebelumnya mereka percaya untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi ketika ngalamin susah dikit, mereka jadi ngeluh lagi. Ngeluhnya itu bukan karena mereka aus, tapi karena mereka nggak percaya bahwa Allah itu bukan hanya Allah yang memberikan keselamatan, tapi Allah yang memelihara mereka. Nah, sepanjang kitab Keluaran ini, kita akan belajar bukan hanya pemeliharaan Allah. Makna yang dalamnya itu adalah kita akan melihat pendidikan Allah, pengajaran Allah, pembentukan Allah kepada orang Israel. Oke. Jadi sekarang kita bahas di Keluaran 16. Tadi sedikit ininya ya, latar belakangnya ya, barangkali ada yang belum tahu. Nah, jadi kita lihat dari Keluaran 16. Setelah mereka berangkat dari Elim, kemarin Elim ada yang tahu apa? Elim ada yang tahu? Ada yang masih ingat Elim itu apa? Jadi kan orang Israel di Mara itu kan mereka nggak bisa dapat minum. Dan Tuhan memulihkan air itu sehingga air itu jadi manis. Ya kan?
Lalu ketika mereka berjalan lagi, mereka menemukan ada 20. 12 sampai 20? 12 mata air dan 70 pohon korma. Itu maksudnya apa? Tadinya susah, ya kan, ngelewatin Mara gitu kan, gak dapat minum. Terus kok tiba-tiba mereka dituntun ke Elim yang ada 12 sumber air dan 70 pohon korma. Yang artinya apa? Tuhan bilang apa? Tuhan mau ajarkan apa kepada orang Israel? Aku yang pelihara kamu. Aku yang tuntun kamu. Aku yang jagai kamu. Aku yang memberikan keamanan. Aku juga yang akan pelihara makan dan minum kamu. Tapi orang Israel sebelumnya udah ngeluh dulu kan. Jadi kemarin kita belajar endingnya adalah orang Israel dituntun kepada sebuah daerah yang namanya Elim. Di sana ada 12 sumber air dan 70 pohon korma. Kelimpahan. Jadi itu juga Tuhan yang nonton mereka loh, bukan mereka yang nemuin sendiri. Jadi kita lihat ya, bagaimana Tuhan mengajar orang Israel untuk sepenuhnya percaya. Nah, sekarang kita mau lihat lagi. Kemarin tentang minuman, sekarang tentang makanan. Ya. Jadi mereka sampai di padang gurun Sin. Siapa mereka? Yaitu orang Israel. Ketika mereka ada di padang gurun Sin itu, ya, dengan detail waktunya, mereka di padang gurun Sin itu pada hari ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, kenapa saya mau katakan ini ditekankan gitu ya? Ini detail waktu. Iya, supaya bisa akhirnya catatan-catatan sejarah itu mengkonfirmasi apa yang ada di Alkitab gitu ya. Nah, di padang gurun Sin itu ayat yang kedua, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Apa sungut-sungutnya Israel ini udah berapa kali bahasa saya bersungut-sungut? 3 kali, oke? 3 kali. Apa sungut-sungutnya orang Israel itu? Mereka berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bagi beberapa orang di cerita-cerita sebelumnya, ini tentang lapar dan haus. Saya mau katakan tidak. Ini bukan hanya tentang kelaparan yang alami oleh orang Israel. Tetapi karena orang Israel itu meragukan Allah yang bersama dengan mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ini bukan tentang makan minum ya, tapi ini tentang orang Israel yang meragukan kehadiran dan kebesaran Allah yang bersama dengan mereka. Lihat, jadi 10 tulah itu sudah mengajarkan orang Mesir sampai mereka mengusir orang Israel pergi. Bahkan sampai tentara pasukan berkudanya Firaun mengatakan, kita melawan Allah nih yang bersama dengan orang Israel. Lihat, orang Mesir paham. Ini Allahnya Israel nggak kaleng-kaleng gitu ya. Tetapi justru orang Israel masih meragukan. Orang Israel masih meragukan. Apa yang dikatakan? Intinya apa sih yang dikatakan oleh orang Israel ini? Enakan di Mesir. Kita bisa makan daging, kita bisa makan sepuasnya, dan kalau mati ya udah. Yang artinya mereka menilai akhir hidup mereka sendiri. Kami mau akhir hidup kami ya meskipun mati, tapi kami mau have fun di Mesir. Sedangkan Allah yang sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang akan menggenapi janjinya kepada orang Israel, Allah yang tahu identitasnya orang Israel, Allah gak akan membiarkan orang Israel mati karena perbudakan di Mesir. Kenapa? Karena bukan itu yang Tuhan rencanakan bagi orang Israel. Tapi orang Israel bilang apa? Enakan di Mesir. Mentalnya budak ini masih kuat sekali ya, dimiliki oleh orang Israel.
Jadi meskipun mereka udah tidak lagi hidup sebagai budak, tapi mental mereka masih jadi budak. Ya artinya nggak apa-apa kami menderita, nggak apa-apa kami mati, yang penting kami makan kenyang. Padahal Tuhan punya rencana yang lebih besar, Tuhan punya rencana yang lebih indah. Tapi pasti ada proses menuju ke sana. Tapi kan banyak orang, proses lagi berat nih Tuhan. Oh iya, kalau dinilai dari secara daging, nggak enak. Tapi kita tahu bahwa kita memang harus belajar, kita harus dibentuk, kita harus ditundukkan pada kebenaran. Supaya akhirnya kita hidup dalam kebenaran, kan gitu kan. Nah, kita perhatikan bahwa apa yang menjadi responnya Tuhan ketika mendengar keluhan orang Israel. Ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan, tunggu dulu. Tadi kan orang Israel bersungut-sungutnya kepada Musa dan Harun. Kenapa yang menjawab Tuhan? Iya, ayat yang kedua dikatakan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kok di ayat yang keempat berfirmanlah Tuhan? Karena Musa dan Harun adalah hamba-hamba Tuhan, representatifnya Tuhan yang menjadi penyambung lidah Allah. Yang artinya apa yang menjadi respon keluhan dari orang Israel itu, itulah yang sebenarnya yang mereka lakukan terhadap Tuhan, terhadap Allah. Kadang penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita, tapi kita justru tidak peka dan bersungut-sungut. Iya. Makanya ini kita perhatikan firman Tuhan apa jadi responnya Tuhan kepada orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyak ya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Itu adalah firman Tuhan kepada Musa. Ya, disampaikan untuk diteruskan kepada orang Israel. Ya, jadi Tuhan sendiri yang akan menurunkan dari langit hujan roti. Apakah mungkin? Oh, pasti mungkin. Kalau Tuhan yang berfirman, maka itu pasti jadi. Nggak pernah saya lihat dalam firman Tuhan, ketika Allah berfirman itu gagal, nggak ada. Tertunda, mungkin iya, tapi itu pasti jadi. Karena Allah adalah kebenaran, Allah nggak mungkin berdusta. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah lakukan juga nggak akan berkontradiktif dengan dirinya. Itulah luar biasanya Allah. Makanya kita pentingnya untuk baca firman Tuhan secara berurutan, termasuk apa yang tercatat dalam perjanjian lama, Bapak Ibu semua. Karena itu semuanya bicara tentang perbuatan Tuhan. Untuk kita bisa mengerti apa yang Yesus sampaikan ya dalam masa inkarnasinya, kita perlu lihat dari apa yang Allah nyatakan. Apa yang jadi rencananya Allah, apa yang jadi kehendaki Allah sejak semula. Kalau kita kadang manusia kontradiktif ya. Hari ini kita bilang oke, besok gue nggak bisa, kontradiktif. Tapi Allah tidak. Makanya kalau kita baca firman Tuhan tapi kita belum mengerti, kalau kita baca firman Tuhan sepertinya kelihatannya kontradiktif, berarti kita yang belum paham. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah, firman Tuhan ini adalah firman Allah yang hidup, maka Allah bisa menjamin dan membuktikan firman-Nya benar. Nah, kita perhatikan. Jadi setelah Musa menerima perkataan Allah itu, ayat yang ke-6, sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel. Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa Tuhan ini mau menyatakan kemuliaannya kepada orang Israel? Kenapa? Ayat yang ke-7. Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya, sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Yang artinya kita belajar, sungut-sungutnya orang Israel itu sebenarnya disampaikan, ditujukan
kepada Allah. Meskipun katanya sungut-sungutnya di depan Musa dan Harun, tetapi sebenarnya itu kepada Allah karena Musa dan Harun hanya menyampaikan dan melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah. Sampai sini paham? Dan kita belajar bahwa ketika Musa dan Harun itu melakukan yang menjadi ketetapan Allah, ya kan? Maka itu jadi seperti yang kita lihat dari 10 tulah. Nah, teman-teman semua di bawah kalem ya. Saya lagi bahas firman nih. Jangan sampai jadi pecah fokus semuanya. Oke. Jadi Allah telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Dan Allah yang akan menyatakan kemuliaannya. Lewat apa? Membagikan roti dari surga. Beneran roti, bisa dimakan. Oke? Ya. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging dan makan pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kau sungut-sungutkan kepadanya. Jadi Musa ya sebagai pemimpin, ya sebagai penyambung lidah Allah yang Tuhan telah tetapkan, ya itu mengatakan kalau kalian bersungut-sungut itu bukan kepada kami, tapi sungut-sungutnya kepada Allah. Karena kami melakukan apa yang dikatakan Allah. Kami hanya meneruskan apa yang dikatakan Allah. Ya, jadi Musa katakan, Tuhan akan memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi. Yang artinya Tuhan tuh pelihara kamu. Tuhan bukan cuma bawa kita, ya menyelamatkan kita dari perbudakan Mesir, bukan. Tapi bahkan Allah yang besar itu, Allah yang luar biasa itu juga peduli terhadap kebutuhan kamu sehari-hari. Ya, ini bagus banget. Nanti kita bahas ya maknanya apa nih buat kita sekarang. Oke? Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Ini menarik. Kenapa ya justru Allah menyampaikan pesan ini kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun? Karena Allah telah mendengar sungut-sungutmu, marilah dekat ke hadapan Tuhan. Kalau kita manusia dengar sungut-sungut, basi, capek dengernya, orang ngeluh-ngeluh mulu, betul? Tapi justru firman Tuhan mencatat orang Israel itu diajak untuk mari dekat ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu. Apa yang terjadi setelah Musa menyampaikan ini kepada Harun? Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Ini apa sih? Kemarin kita udah belajar dari 10 tulah bahwa Allah menyatakan kebesarannya, kedaulatannya, kedahsyatannya terhadap Firaun maupun dewa-dewi di Mesir. Sebagai pembelajaran supaya orang Israel mengenal siapa Allah mereka dan apa yang bisa diperbuat oleh Allah mereka. Dan sekarang di padang gurun pun pengajaran daripada Allah, pendidikan dari Allah masih berlangsung. Apa? Ketika dikatakan marilah dekat ke hadapan Tuhan, maka mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam awan. Ini menarik. Saya suka cita banget setiap kali baca firman Tuhan. Karena yang selalu saya lihat, yang berinisiatif untuk menyatakan kemuliaan, memperkenalkan dirinya, membukakan dirinya adalah Allah. Karena kita nggak bisa mengenal Allah. Siapa kita? Kita lemah dan terbatas. Ada begitu banyak orang ya kan nyembah-nyembah pohon, nyembah-nyembah datang ke atas gunung, apalagi nyembah-nyembah hal-hal yang mereka kagumi untuk mereka bisa mengenal Allah. Manusia mencari, berharap bisa mengenal Allah. Tapi dari firman Tuhan kita belajar bahwa Allah yang menjadi inisiator pertama untuk memperkenalkan dirinya.
Yang artinya Allah yang luar biasa itu aktif supaya kita bisa kenal dia, karena kita nggak bisa untuk mengenal dia. Ya, dan yang kedua adalah Allah kita tuh aktif terlibat dalam kehidupan kita, tidak seperti deisme. Ada yang tahu pandangan deisme? Saya udah pernah sebelumnya ya membahas tentang deisme. Deisme adalah Allah yang menciptakan itu ketika setelah selesai peristiwa penciptaan, udah selesai. Jadi Allah di surga aja, kalem aja, santai aja. Dia nggak terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak Allah kaku banget kalau ada manusia yang salah, kalau ada manusia yang berdosa ya udah tinggal dihukum aja. Tapi saya mau katakan bahwa Allah yang kita kenal dalam firman Tuhan, Allah yang adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang dia besar. Dalam peristiwa penciptaan dia luar biasa, berhikmat, apalagi indah. Tapi Allah yang sama juga terlibat dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan bangsa Israel, kebutuhan sehari-hari mereka Allah provide itu, Allah penuhi itu. Apalagi kita orang percaya. Ya, karena firman Tuhan catat jelas bahwa Israel dan orang percaya itu berbeda. Gereja dengan orang Israel itu berbeda. Ya, endingnya dan bagaimana rencana Tuhan itu berbeda. Oke? Nah, jadi ayat yang ke-11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging. Pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi Allah memberikan mereka makan daging dan makan roti sesuai waktunya masing-masing. Tujuannya apa? Supaya orang Israel tahu bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Ini keren ya? Menurut saya ini keren, karena Allah yang mau memperkenalkan dirinya, kita nggak bisa kenal Allah. Dan Allah menyatakan dirinya lewat perbuatan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan Bapak Ibu, ada peristiwa-peristiwa gitu ya. Kita bukan cuma copy paste peristiwanya, tapi kita temukan di balik peristiwa itu kita bisa kenal Allah ya. Di balik peristiwa itu kita lagi mau melihat kebesaran Allah, hikmatnya Allah, kebaikannya Allah, kasihnya Allah. Nah, jadi kalau kita baca firman Tuhan gak bisa cuma baca. Kita perlu untuk merenungkan, kasih waktu khusus untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan itu. Jadi mujizat ya Allah menyediakan dari surga ya makan daging dan mereka bisa makan roti. Tujuannya apa? Israel itu tahu bahwa hanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan Allah mereka. Karena sebelumnya dari kitab Keluaran awal kita udah dapat spoiler ya, bahwa Allah ya menjadikan bangsa Israel adalah umatnya. Dan Allah akan menjadi Allah mereka. Artinya apa? Ya bangsa Israel akan hidup sesuai ketetapan Tuhan. Bangsa Israel harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Supaya apa? Itu ciri khasnya bangsa Israel. Yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain di sekitarnya. Nah, ayat yang ke-13. Pada waktu petang, nah ini kan kita tanya gini, gimana ya Allah memberikan makan daging pada waktu senja dan makan roti pada waktu pagi. Caranya gimana? Ya ini kita baca firman Tuhan. Lanjut aja. Ayat 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Tetapi embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan yang halus, permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Jadi ini perhatikan, ketika ya firman Tuhan mengatakan dengan jelas pada waktu petang ya bangsa Israel akan makan daging. Lewat mana? Burung puyuh. Nah ini kan menarik ya, nggak mungkin orang Israel akan kejar-kejar burung puyuh dan manggil-manggil burung puyuh, enggak. Ini datang. Firman Tuhan katakan pada waktu petang datanglah, yang artinya apa? Ini adalah perbuatan Tuhan. Ya, sehingga burung puyuh itu bisa datang menutupi perkemahan orang Israel dan mereka bisa makan daging dari burung puyuh. Yang kedua adalah waktu pagi. Gimana nih mereka bisa makan roti? Ya kan? Sampai orang Israel tanya,
Apakah ini karena mereka belum pernah lihat itu? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu jadi makananmu. Jadi Allah telah memberikan burung puyuh sebagai daging ya untuk mereka konsumsi, dan juga roti ya kan untuk orang Israel makan. Tapi ada peraturan yang enggak? Ada. Nah ini kita masuk lagi ke ketetapan Tuhan ya. Oke. Jadi perintah Tuhan seperti ini. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Bagus banget ini ayatnya. Jadi orang Israel hanya boleh memungut roti itu menurut keperluannya untuk seisi kemahnya. Dan ya karena tiap-tiap orang, tiap-tiap rumah itu beda-beda jumlah anggota keluarganya. Jadi ya ada yang mengumpulkan banyak, ada yang mengumpulkan sedikit. Dan firman Tuhan mengatakan tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Yang ambil banyak, nggak kelebihan, yang ambil dikit juga nggak terjadi kekurangan. Lalu ada lagi di peraturannya, nggak boleh ada dari roti itu ditinggalkan sampai pagi. Jadi ini ketetapannya dikasih tahu ya ke orang Israel. Nanti kita jelaskan, nanti kita akan dalamin kenapa sih harus sampai sedetail ini, oke? Jadi Musa mengatakan bahwa nggak boleh ditinggalin sampai pagi. Tapi ayat 20, ada yang gak mendengarkan Musa dan meninggalkan roti itu sampai pagi. Hasilnya apa? Berulat dan berbau busuk. Maka Musa jadi marah kepada mereka. Kan cuma biarin roti doang sampai besok pagi. Kenapa sih? Loh, ini bukan tentang membiarkan roti itu sampai pagi atau enggak. Ini berbicara tentang ketetapan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itu gak boleh dilanggar. Menunjukkan apa? Kekudusannya Tuhan, kebenarannya Tuhan, gak bisa dilanggar. Ada resikonya. Makanya Musa sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu marah. Sebagai salah satu didikan ya, cara mendidik. Ya, kalau kita perhatikan metode pendidikan yang ada dalam firman Tuhan, ya baik dari orang tua, ya kan dari pengajar, apalagi guru-guru, hamba Tuhan, nabi-nabi gitu ya. Tujuannya adalah untuk mendidik, membentuk, membangun orang itu. Nggak pernah tujuannya untuk membinasakan, mencelakakan. Makanya kalau kita baca Amsal, ya kan, kelihatannya keras banget nih didikan seorang ayah dan ibu gitu kan. Iya, tapi nggak pernah firman Tuhan mencatat, termasuk juga didikan dari Tuhan, itu tujuan untuk membinasakan, nggak ada. Tujuan adalah untuk menasihati, mendidik, membangun. Nah, ayat yang kedua, pada hari yang ke-6, ada syarat khusus ya. Pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Tujuannya buat apa? Ayat 23, karena besoknya adalah hari perhentian penuh. Nah, sekarang saya tanya, ini maksudnya apa hari perhentian penuh? Kan kita kalau udah capek kita juga berhenti. Dan kenapa harus di hari ke-7? Nah, yang disebut sebagai Sabat, hari kudus bagi Tuhan. Ya, dibilang maka roti yang kamu perlu bakarlah, dan apa yang kamu perlu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Nah, ketika itu disimpan, nggak berbau busuk dan nggak ada ulat. Kenapa ini? Ya, nanti ya, terakhir ya, kita ngomong tentang hari Sabat ya. Tetapi pada hari ke-7, ini kedua kalinya. Ada yang ngeyel, ada yang mencobai, ada yang nantangin gitu ya. Hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Nah, kita perhatikan. Tadi ketika bicara tentang mana, ada yang membiarkan ya kan, ditinggalkan sampai pagi. Jadinya berbau busuk dan berulat. Dan sekarang ketika di hari ke-7 ada yang keluar untuk memungut mana itu, dan mereka nggak dapatkan. Lalu apa yang jadi responnya Tuhan? Ayat 28.
Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Jadi ini bukan bicara bahwa kenapa sih kan orang Israel namanya juga cari makan, bukan. Tapi ini bicara tentang ketetapan Tuhan, perintah Tuhan bahwa di hari ke-7 mereka harus berhenti penuh. Karena Tuhan telah menyediakan apa yang mereka butuhkan di hari ke-6. Udah hari ke-7 kamu berhenti penuh. Karena itu adalah hari kudus bagi Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itu sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Jadi kalau misalnya bicara tentang hari sabat, ya kalau kita perhatikan dari penciptaan, di hari ke-7 Allah berhenti dari melakukan pekerjaannya gitu ya. Allah berhenti. Kalau kita manusia berhenti karena capek, betul? Kita berhenti karena udah bosan gitu kan. Tapi Allah berhenti ketika pekerjaannya selesai. Allah berhenti maksudnya bukan karena capek, pegal, habis ciptain alam semesta, peregangan dulu, santuy dulu. Enggak, Allah enggak seperti itu. Ayat-ayatnya ada kok. Lalu kenapa Allah berhenti pada hari ke-7? Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, berhenti itu kata rest itu ya. Berapa terjemahan katakan rested gitu ya. Artinya bukan beristirahat, tapi ketika Allah menyelesaikan pekerjaannya dalam peristiwa penciptaan selama 6 hari lamanya, dari bumi yang tidak berbentuk dan kosong, dari bumi yang belum ada apa-apa, tidak tersusun, tidak estetik, ya tidak rapi gitu ya. Lalu kemudian menjadi alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya jadi teratur, jadi baik, jadi indah. Ya, perubahan itu karena pekerjaan Allah itu, ya setelah Allah menyelesaikannya, di hari ke-7 itu Allah berdaulat. Allah bertata atas semua yang Dia jadikan. Ya, jadi kata rested itu bukannya Allah berhenti karena capek, tapi Allah bertata, berdaulat atas semua yang telah Dia ciptakan. Yang artinya karena Allah adalah pencipta, pemilik, Allah juga penguasa, makanya Dia berdaulat. Nah, lalu apa nih kaitannya sama kita di hari ke-7 kita belajar dari bangsa Israel? Oke, untuk bangsa Israel dulu ya. Ya, mereka belajar bahwa di hari ke-7 mereka mengingat, mereka merenungkan, mereka hidup dalam kedaulatannya Allah. Allah udah pelihara mereka loh untuk kasih makanan di hari ke-6 2 kali lipat. Dan ketika disimpan di hari ke-6 sampai hari ke-7 itu semuanya aman-aman aja, nggak ada yang berbau, busuk, dan nggak ada yang berulat. Yang artinya apa? Orang Israel berdiam, berhenti penuh bukan untuk istirahat, tapi untuk mereka mengingat, menyadari, mempercayai, menghidupi bahwa mereka hidup karena kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan yang bertata dalam hidup mereka. Nah, kalau dalam perkembangannya kita belajar bahwa memang kita manusia hidup bukan untuk bekerja, kita hidup untuk hidup. Jadi bagi beberapa orang yang selalu kerja, ya kelihatannya nice, ya baik, tanggung jawab gitu ya. Tapi kita lupa bahwa kita hidup bukan untuk kerja, Bapak Ibu. Kita hidup buat hidup. Jadi makanya kita sebagai orang percaya juga, kita ada satu masa juga, satu waktu untuk kita mengalami perhentian penuh. Karena apa? Karena kita ingat Tuhan tuh berdaulat dalam hidup kita, meskipun hari itu kita nggak kerja. Kita mengingat kebaikan Tuhan, apalagi kita mengingat kebesaran Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Iya. Ya. Oke, lanjut. Ayat yang ke-30. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk disimpan ya, mana itu sebagai satu peringatan bagi generasi Israel turun-temurun, bahwa inilah roti yang Allah sendiri kasih. Bahwa ini adalah makanan orang Israel yang asalnya dari Allah sendiri ketika mereka berada di tanah Mesir.
Ya, dan dikatakan 40 tahun lamanya mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Tadi Kak Akal kenapa bicara apa Kak Akal tentang mana? Mungkin bisa share lagi. Tadi saya lihat di pin ya sama Oyen, tapi mungkin cepat berlalu jadi hilang. Oke, kita udah baca. Itu yang dialami orang Israel. Kita belajar apa hari ini? Ya, bahwa orang Israel itu bukan cuma tentang haus dan lapar ya teman-teman semuanya. Ya, Mana dan Puyuh mengajarkan jangan serakah, cukupkanlah dirimu sesuai. Ya, thank you, Oyen. Ya, ya. Jadi Allah sendiri menyatakan bahwa saya tuh bukan Allah yang cuma lepasin kamu dari bangsa Israel aja, enggak. Tapi saya juga Allah yang peduli, saya yang care sama kamu, untuk kebutuhan makan minum kamu tuh saya yang cukupin. Nih kita lihat ya, menariknya, mulainya dari soal makanan minuman nih. Dan kita akan lihat ke depannya perkembangannya isunya apa lagi nih buat orang Israel. Tapi lebih banyak kita lihat di dalam firman Tuhan, ya ketidaktaatan manusia karena apa sih? Makan minumnya. Kemarin saya ketemu salah satu VT bagus banget. Bahwa makanan itu ya adalah berkat Tuhan bagi kita. Tapi banyak orang tinggalkan Tuhan, gak percaya sama Tuhan karena makan minum. Sepele banget loh. Padahal Tuhan Allah yang besar yang menyelamatkan kita, ya, yang menebus kita dari dosa, bukan cuma Allah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang wow, yang masif, bukan. Tapi Allah juga yang peduli sama hal-hal yang detail dalam hidup kita. Ini menarik karena kalau bicara makanan minum, beberapa orang itu masih khawatir, masih hidup dalam kekhawatiran tentang apa yang mereka makan dan minum. Padahal itu udah termasuk dalam berkatnya Allah. Menarik ya? Banyak kan yang tidak taat, yang akhirnya menyakiti hati Tuhan karena tentang soal makan minum. Contohnya Esau. Contohnya Hawa, ya kan, mau makan aja harus makan dari pohon pengetahuan yang benar dan yang jahat, yang baik dan jahat ya. Apalagi? Ya ini tentang orang Israel, mereka mengeluh karena nggak dapat makan, nggak dapat minum. Apalagi? Ya kalau ada perjanjian baru kita kan lihat, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan minum. Burung pipit aja Tuhan pelihara. Iya. Nah jadi sekarang kita belajar orang Israel tuh bukan mereka bicara tentang haus dan lapar, tapi mereka yang meragukan bahwa Tuhan itu hadir dan memelihara mereka. Masih relate gak sama kehidupan kita sekarang? Masih. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran karena mereka gak tahu apa yang mereka akan makan dan minum. Khawatir dan berada dalam kekhawatiran adalah dua hal yang berbeda. Berbedanya apa? Kalau khawatir itu kita bisa alamin dan kemudian kita bisa tidak alamin. Tapi kalau hidup dalam kekhawatiran, artinya kita selalu mengizinkan kekhawatiran itu untuk take over hidup kita. Udah? Aman gak? Atau masih nge-lag? Oke, thank you Oyen. Ya apa nih? Ketika berkelimpahan, malah Israel membuat harta mereka menjadi berhala dengan membuat lembu tuangan. Iya, nanti ya, nextnya itu. Tapi ini bicara tentang makan minum aja, mereka khawatir. Itu kemarin menarik tuh, Keluaran 15. Keluaran 15 ditutup dengan apa? Mereka ngomel-ngomel, dimarah. Ya, karena mereka nggak bisa minum. Padahal mereka lupa, Tuhan itu aja sebelumnya bisa buka jalan, itu laut bisa dibuka. Mereka bisa jalan lewat laut itu. Kenapa soal minum aja mereka khawatir? Tuhan bisa untuk ubah air itu betul jadi manis. Mereka bisa minum. Kemudian apa? Tuhan tuntun mereka menuju Elim. Yang dimana tadinya nggak dapat sumber air, kekeringan. Mereka langsung ketemunya 12 sumber air dan 70 pohon korma. No, artinya apa? Tuhan tuh menunjukin Tuhan tuh sanggup untuk memberikan apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan, karena Tuhan tahu kita. Nah sekarang ketika orang Israel itu mengeluh, kita perhatikan bukan cuma mereka mengeluh lapar, tapi mereka membandingkan enakan dulu jadi budak. Sedangkan Tuhan merencanakan mereka tidak jadi budak.
menjadi bangsa yang berkemenangan, bangsa yang berkelimpahan, bangsa yang memuliakan Tuhan, bangsa yang hidupnya untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Kan itu beda banget. Ya, jadi dari bangsa Israel kita lihat bahwa mereka bukan hanya berkeluh, tapi mereka meragukan Tuhan. Jadi 10 tulah itu masih belum bikin mereka taubat ya. Iya, akhirnya kita belajar nih. Nih, saya mau katakan hal ini bagus sekali. Percaya itu bukan bicara satu kali keputusan jadi, enggak. Percaya dari kita belajar dari Israel, percaya adalah tentang pilihan. Yang artinya pilihan itu harus kita ambil setiap hari, setiap saat untuk percaya kepada Tuhan atau percaya kepada diri sendiri. Tantangan kita gitu kan. Kita mau percaya sama apa yang jadi firman Tuhan atau kita mau percaya sama apa yang jadi kata kita. Kita mau percaya sama rencananya Tuhan atau mau percaya sama rencana kita. Kan cuma itu doang tantangan kita. Kita mau lebih memilih untuk mempercayai rancangan Tuhan dalam hidup kita atau rancangan diri sendiri atau rancangan orang lain. Nah, gimana kita bisa tahu rencana dan kehendak Tuhan kalau kita nggak pernah baca dan merenungkan firman Tuhan? Makanya saya perhatikan ya, di TikTok ini ada begitu banyak orang yang mau tanya firman Tuhan. Tapi ketika saya tantangin, ayo dong, baca sendiri dong. Ayo dong, alami sendiri. Mental semua orang langsung. Kenapa? Karena orang cuma mau pengen tahu-tahu doang, tapi nggak mau hidup dalam firman. Saya mau katakan, Anda nggak bisa hidup dalam Kristus, tapi Anda tidak hidup dalam firman. Nggak bisa. Itu seperti apa? Anda mau kenal Kristus, tapi nggak mau kenal firman Tuhan, itu gimana caranya? Hati-hati, jangan sampai konsep atau perspektif kita tentang Kristus dibangun dari asumsi kita, bukan dari firman Tuhan. Makanya banyak beberapa orang ya, jadi lemah imannya, jadi tinggalkan Yesus karena Yesus yang mereka kenal bukan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tapi Yesus yang mereka bangun dari asumsi mereka sendiri. Oh, kalau percaya sama Yesus, maka hidup saya semua dimudahkan. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Lo kata siapa? Nggak pernah baca firman. Yesus sudah katakan dengan jelas tentang penolakan, penderitaan, pikul salib. Bahkan ada orang-orang yang bilang bahwa diri berbakti kepada Allah, tapi tugasnya membunuh-bunuh orang, mencelakakan orang. Nah, jadi kita perhatikan ya semua bahwa bangsa Israel ini meragukan Tuhan yang besar yang udah bikin 10 tulah itu. Tujuannya untuk menyatakan kemuliaan kepada orang Israel. Tapi orang Israel masih belum paham. Orang Israel masih ragu lagi, nggak percaya lagi. Sampai akhirnya Allah ya menyatakan kemuliaannya. Ini loh, tanpa kalian berkeluh kesah tuh aku udah akan merencanakan untuk apa yang kalian makan dan minum. Makanya 40 tahun lamanya mereka makan mana sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, yang kedua kita belajar dari responnya Musa sebagai pemimpin orang Israel. Gini, jadi dari keluaran awal kita udah lihat bahwa Tuhan itu telah berfirman kepada Musa bahwa bangsa Israel akan menjadi umatnya dan Allah akan menjadi Allah bagi Israel. Yang artinya ketetapan peraturan yang Allah berikan kepada Israel cuma untuk Israel tok. Sebagai sebuah ciri khas, ini loh umatnya Allah. Oke. Nah, yang kita mau perhatikan sekarang adalah kepemimpinannya Musa. Responnya Musa sebagai pemimpin ketika dengar keluhannya Israel. Narik. Ketika Musa dari pasal-pasal sebelumnya dengar keluh kesahnya, bahkan dari Mesir, ya. Ketika Musa menerima panggilan menjadi penyambung lidahnya Allah, yang hanya bertugas untuk meneruskan perkataan Allah, melakukan apa yang jadi kehendak Allah. Kita lihat ya, bangsa Israel menolak. Terus sekarang bangsa Israel mengeluh. Kemarin bangsa Israel takut sama Firaun ya kan, ketika di depan Pihahirot ya, ketika mereka dikejar sama Israel di padang gurun. Ini mereka lapar, kemarin mereka haus. Lalu apa yang jadi responnya Musa? Musa sampai itu ke Tuhan. Ini bagus banget.
Karena banyak pemimpin-pemimpin rohani ketika melihat ada satu masalah di lapangan, mereka mikirin, mereka bawa itu jadi beban, mereka pikul terus bebannya 20 tahun hal itu. Tapi yang saya belajar dari firman Tuhan, bahwa ketika Musa melayani orang Israel, Musa bawa keluhan itu kepada Tuhan, ini gimana ya? Tuhan, ini umatmu. Tuhan, ini umatmu lagi ngeluh gitu. Yang artinya Musa sebagai pemimpin, ya, Musa meneruskan nih. Makanya dikatakan nabi. Perantara gitu ya. Yang meneruskan firman. Ya. Jadi kita belajar Musa sebagai pemimpin, dia hanya melanjutkan perkataan Tuhan. Udah, that's it, nggak ngapa-ngapain lagi. Ya, kalau pertama tadi ketika ada orang yang mencobai ketetapan Tuhan, Musa marah. Yang kedua, di hari ke-7 ada yang masih cari roti itu mana gitu ya. Lalu kemudian Tuhan sendiri yang bilang, berapa lama lagi, firman Tuhan apa? Kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Ya, jadi saya mau katakan ketaatan itu bukan cuma sekali jadi ya teman-teman semua. Yang jadi bagian kita adalah kita memilih untuk percaya dan taat. Itu yang jadi keputusan kita, itu jadi pilihan kita. Ya, banyak orang mengira, saya udah percaya di awal, saya udah berkeputusan di awal mengikuti Yesus, udah. Oh tidak, itu langkah awal. Kemudian kita mesti untuk melakukannya. Ya, jadi teman-teman semua di sini, saya mau katakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita itu untuk menunjukkan siapa Dia. Makanya ketika kita baca firman Tuhan, kita jangan cuma masuk untuk ingat peristiwanya toh, tapi kita temukan prinsip kebenarannya apa. Apa yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan tentang Allah, tentang manusia, termasuk perintah dan larangannya. Ya, jadi kalau saya mau katakan perintah dan ketetapan Allah itu sepanjang saya baca perjanjian lama itu good, itu bagus. Karena manusia jatuh dalam dosa, manusia harus hidup sesuai dengan ketetapan Allah, perintahnya Allah. Karena manusia nggak bisa bedain mana baik mana jahat, mana salah mana benar. Kita perlu Tuhan. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam perjanjian lama juga nggak bisa kita akan selalu senantiasa ya taat, bukan hanya satu hari, misalnya satu hari kita nggak pernah melanggar 10 hukum Taurat, enggak, setiap detiknya nggak bisa. Makanya kita perlu Tuhan gitu. Jadi renungan hari ini kita belajar bahwa orang Israel itu diberkati Tuhan, tapi mereka juga diberikan ketetapan, mereka nggak boleh jadi serakah. Itu menarik ya. Tuhan kasih kamu makan, tapi kamu harus ambil yang secukupnya aja. Bayangin, Tuhan ajarin mereka rasa cukup. Janji Tuhan ada yang gagal nggak selama 40 tahun? Enggak. Karena firman Tuhan mencatat 40 tahun lamanya mereka makan roti mana. Jadi Tuhan nggak pernah lupa Tuhan akan kasih mereka roti mana. Tapi bagian kita adalah belajar merasa cukup, bahwa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan itu cukup. Ini menarik ya. Orang Israel awalnya mereka marah karena mereka mau makan daging. Tuhan kasih daging, Tuhan kasih roti. Tapi Tuhan ajar mereka ada peraturan, ada ketetapannya. Supaya apa? Ketetapan Tuhan bagus, supaya mereka memelihara hari Sabat dan supaya mereka tahu makna rasa cukup. Menarik ya, kita diajarin rasa cukup nih dari Tuhan. Iya benar. Karena kenapa kita mesti belajar merasa cukup? Saya tanya balik. Kenapa kita sebagai manusia kita harus belajar merasa cukup? Ada yang tahu? Atau banyak yang nggak tahu? Atau ada yang belum tahu? Oke. Karena firman Tuhan yang mengatakan ya bahwa manusia nggak pernah punya bahwa keinginan manusia itu nggak ada habisnya. Bahwa manusia itu nggak ada habisnya. Keinginan manusia itu nggak ada habisnya. Makanya kalau kita hanya hidup
berdasarkan, ya, kita hanya mau hidup dikendari keinginan kita. Saya mau tanya, keinginan kita apakah selalu baik? Apakah keinginan kita selalu benar? Apakah keinginan kita sesuai dengan apa yang jadi kehendaknya Tuhan? Apakah kita bisa manage kalau kita nggak pernah belajar rasa cukup? Itu menarik loh, bicara tentang keinginan. Kita pikir ketika kita dapetin satu hal itu, kita akan merasa puas. Ini ngomongin tentang hal-hal ini ya, material ya. Iya, kita pikir kalau gaji di atas 2 digit, kita akan cukup. Lalu ketika kita punya gaji 2 digit, oh, kok iya cukup sih, tapi cukup cuma 6 bulan. Lalu kita ngerasa, kok kurang ya? Dulu kayaknya 2 digit cukup, kok sekarang kurang? Ah, itu menarik tuh. Berubahnya di mana? Berubahnya di sini kita. Padahal dulu kita bilang, Tuhan kalau gaji 2 digit akan cukup. Tapi ternyata ketika udah 6 bulan berlalu kita dapetin itu, kok nggak cukup ya? Karena keinginan manusia nggak ada habisnya. Makanya saya mau katakan, kalau kita hidup di luar dari firman Tuhan, di luar dari kehendak Tuhan, habis kita. Karena keinginan kita nggak ada habisnya. Oh iya, kita senang, kita puas. Tapi itu nggak kekal, itu nggak bertahan lama. Kita harus cari lagi yang bisa memuaskan kita. Kita cari lagi yang harus bisa memuaskan kita. Ya udah, habis kita. Karena nggak semua keinginan kita tuh baik dan benar. Karena hidup kita sudah mendapat anugerah dari Tuhan, makanya harus selalu bersyukur. Jadi mengucap syukur itu maknanya adalah kita mempercayai pemberian Tuhan itu cukup. Makanya iri hati itu datangnya dari mana sih? Iri hati datangnya dari mana? Di hukum yang ke-10 tuh, jangan mengingini milik sesamamu. Ya, menekankan, mengingatkan kita ya bahwa kita nggak boleh punya keinginan untuk memiliki apa yang orang lain miliki. Kita nggak boleh merebut harta atau kepemilikan orang lain. Nah, itu semua kita kalah di sana karena keinginan kita gampang banget lihat orang lain punya, oh kayaknya enak tuh punya juga. Ih, enak banget ya punya keluarga cemara kayak gitu. Ih, enak banget ya kalau misalnya jadi dia. Enak banget ya kalau misalnya punya orang tua kayak dia. Ih, enak banget ya kalau misalnya punya harta kayak dia. Punya suami kayak dia, kayak enak banget ya punya istri kayak dia, udah gue rebut aja deh. Sekarang kan dunia ngomong kayak gitu kan. Apa yang jadi keinginan kamu, ya udah lakukanlah. Karena keinginan kamu itulah yang akan memuaskan kamu. Saya mau tanya, apakah kita hidup berdasarkan keinginan daging kita? Apakah kita manusia lama atau manusia baru? Nah, bicara tentang ya keinginan itu, yang tadi saya bilang iri hati, saya udah sempat bagiin ini ya di YouTube saya vlog. Oh lumayan juga, banyak juga viewersnya 2000. Saya cuma ngomongin iri hati dan dengki. Jadi iri hati datangnya karena kita nggak percaya pemberian Tuhan itu cukup bagi kita. Makanya kita membandingkan berkatnya orang lain dengan berkatnya kita. Oh Tuhan, saya mau kayak orang itu juga. Tapi saya percaya Tuhan tuh memberikan apa yang kita butuhkan, betul? Dan kalau memang bukan bagian kita untuk menerima itu, ya nggak apa-apa. Masih bisa hidup kan loh? Kenapa saya perlu tekankan ini? Karena sekarang yang budaya di sekitar kita, ya menekan kita, mendorong kita untuk jadi konsumtif dan individualisme. Tapi kan kita belajar dari firman Tuhan, adanya pengendalian diri, rasa cukup, betul? Jadi rasa cukup itu datangnya dari mana sih? Dari kita yang mempercayai pemberian Tuhan itu cukup. Nggak perlu untuk kita banding-bandingkan hidup kita, nggak perlu kita banding-bandingkan berkatnya orang lain dengan berkatnya kita. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Yang sekarang saya tanya adalah kenapa kita harus menilai hidup kita sama hidup orang lain? Karena rencana Tuhan kepada kita dengan rencana Tuhan kepada orang lain beda-beda. Tapi kenapa kita malah mau seperti orang lain? Padahal Tuhan sudah bentuk dan ciptakan kita beda-beda. Kenapa kita harus jadi copy paste kehidupan orang lain? Sekarang saya tanya, apakah kalian pernah pakai sepatu orang lain untuk berjalan? Kan nggak pernah. Kita cuma pengen, kita cuma mau untuk dapetin apa yang orang lain dapetin, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana seorang itu bisa mendapatkan hal itu. Kenapa? Karena manusia fokusnya untuk mencari hal yang instan aja, kalau proses manusia nggak mau. Padahal saya percaya
ya, bahwa dalam proses itu ada banyak hal yang jauh lebih penting, jauh lebih bermakna ketimbang hasil. Contoh ya, saya lagi bikin buku ketiga, lagi dalam penulisan. Dan ketika saya menyelesaikannya, ya udah, orang-orang bisa baca buku saya, orang-orang bisa akses buku saya bisa dikenal, oh dia nulis buku, dia hamba Tuhan, dia nulis buku. Udah, that's it, itu doang. Tapi kalau bicara di proses penulisan buku, saya justru lebih banyak mendapatkan hal yang baru. Dapat apa aja emang, Kak? Dapat hikmahnya aja. Enggak. Yang pertama, saya belajar untuk mengenal pola pikir saya, perspektif saya. Saya bisa mengenal bagaimana yang saya tulis ini bisa ditangkap oleh pembaca tanpa mereka punya pandangan terlalu bias. Yang ketiga, saya jadi belajar audiens saya, kira-kira pola pikir mereka gimana ya? Kebutuhan mereka apa ya? Cara pikir mereka gimana ya? Nah, yang keempat, saya belajar untuk saya juga koreksi diri. Oh, di buku pertama saya ini kurang ini, buku kedua, oh saya kurang-kurang ini, buku ketiga, saya belajar lagi. Jadi lihat, lebih banyak kita dapatkan pembelajaran dalam proses pembentukan. Sakit gak? Sakit. Ada kerja keras gak di sana? Kerja keras, apalagi kita belajar untuk lawan kemalasan nih, ya kan, karena ketekunan. Apalagi kita bertahan hari demi hari, waktu demi waktu, tekun aja. Jadi saya lebih banyak belajar dari proses ketimbang dari hasil. Hasil kan, oh yaudah orang bisa baca, ya lumayan lah orang kenal saya sebagai yang tulis buku, udah. Tapi di proses saya lebih banyak bertumbuh. Dan saya bersyukur akan itu. Apa yang mempengaruhi saya? Hari ini perspektif saya berubah. Ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan tahu nih endingnya gimana. Saya tahu Tuhan yang pegang nih hidup saya. Tuhan tahu ya segala masa, segala waktu yang ada di dunia ini. Ya, bahwa ya proses ini ada tapi akan berakhir dan saya akan laluin Tuhan. Sampai nanti akhirnya saya melihat hasilnya seperti apa dan hasil dari proses ini apa. Ya, jadi kita jangan jadi orang Kristen yang cuma mau hasilnya doang, enaknya aja. Jangan. Yuk kita ikutin proses pembentukan daripada Tuhan. Bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu baik, memurnikan kita, mengajarkan kita tentang Dia, dan membuat kita jadi serupa dengan Dia. Jangan lupakan hal itu. Saya percaya bahwa semua pemberian yang baik datangnya dari Tuhan. Kalau ada yang jahat ya mungkin dari saya, mungkin dari iblis, ya kan? Atau mungkin akibat dari orang lain. Tapi saya percaya semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dan saya bisa percaya bahwa Tuhan yang pegang hidup saya, bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya, saya bisa tenang. Karena ada Tuhan yang bersama dengan saya. Nah ini orang Israel. Mereka perlu mengenal Allah yang bersama dengan mereka adalah Allah yang menyertai mereka. Tiang awan dan tiang api itu baru permulaan loh. 10 tulah itu baru permulaan. Nanti kita akan lihat apa yang akan kita pelajari. Amin. Itu sih yang saya bagikan dari renungan hari ini. Bahwa dalam satu perikop ini aja udah berapa kali orang Israel melanggar ketetapan Tuhan. Bersungut-sungut, mencobai Tuhan untuk menyimpan roti mana itu. Yang ketiga, mereka hari ketujuh ada yang keluar cari mana. Dari satu peristiwa aja udah berapa kali mereka melanggar. Ya, jadi dari semua mujizat, semua keselamatan yang Allah kerjakan, Allah tunjukkan terhadap orang Israel, mereka masih meragukan bahwa Allah ada bersama mereka untuk kebaikan mereka. Dan ternyata poin itu juga masih kita alamin ya, masih jadi tantangan bagi kita. Saya mau katakan bahwa berkat Allah itu bagus. Berkat Allah itu luar biasa. Berkat Allah itu baik. Tapi ada yang jauh yang lebih penting untuk kita ingat, yaitu penyertaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Jadi kalaupun hari ini Tuhan belum memberikan apa yang kita minta, permohonan kita, pokok doa kita, apa yang kita inginkan, gak apa-apa.
Tapi selama Tuhan masih ada bersama dengan kita, menyertai kita, itu yang jauh lebih penting ketimbang apa yang Tuhan kasih. Jadi saya mau katakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, itu jauh lebih penting daripada apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita melalui berkat-Nya. Jadi hari ini Tuhan kasih atau enggak, saya mau tetap bersyukur. Bukan karena apa yang saya terima dari Tuhan, tapi karena kesetiaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya belajar hal itu. Saya belajar mensyukuri bahwa Tuhan semuanya baik. Dan saya menyaksikan Tuhan pelihara saya. Meskipun hari ini ada beberapa hal yang saya terus doakan, belum terjadi juga, belum terwujud juga. Enggak apa-apa Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan akan memberikannya sesuai waktu Tuhan dengan caranya Tuhan. Tapi saya bersyukur bahwa sampai hari ini saya ada karena Tuhan yang pelihara. Iya loh. Bagi beberapa orang, mereka merasa bahwa, oh iya saya masih bisa hidup karena rencana saya. Saya masih bisa hidup karena saya bekerja keras. Saya masih hidup karena saya punya uang. Loh, berapa banyak orang yang tiba-tiba mati mendadak? Berapa banyak orang yang punya uang banyak, tapi mereka nggak punya harapan hidup? Berapa banyak orang yang mereka benar-benar memiliki segalanya, tapi mereka nggak dapetin damai sejahtera? Jadi, memiliki harta, saya bukan orang yang anti, ya, dalam tanda kutip berkat material, enggak. Tapi yang hari ini saya mau tekankan adalah, sekalipun hari ini, ya, kita belum, atau kita bener-bener lagi dikit banget nih, ya, duit kita, apalagi kemampuan kita, ya kan, semangat kita. Tapi yuk kita ingat lagi, bahwa ada Tuhan yang besar yang menyertai kita. Saya mau share ini bukannya kayak jadi toxic positivity ya, enggak, tapi ini iman saya. Toxic positivity dengan iman itu berbeda. Karena toxic positivity, lu nggak tahu lu berharap sama siapa. Tapi iman dengan jelas berharap kepada Tuhan Yesus. Dalam toxic positivity, lu sedang menyangkal kebenaran, lu sedang menyangkal realita. Tapi dari firman Tuhan, kita belajar. Realita terjadi. Ketidakadilan, penderitaan, kesakitan terjadi. Tetapi sekalipun itu terjadi, ada Tuhan yang besar, yang bersama dengan kita, sehingga kita bisa melalui segala perkara bersama dengan Dia. Toxic positivity ya adalah menurut saya seperti membuat ilusi dalam pikiran kita. Loh, iman itu tidak. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Maklum kalau kita belum lihat, makanya kita perlu iman. Tapi kan akhirnya kita akan melihat bahwa segala yang kita percaya dan harapkan itu jadi. Karena apa? Karena tahu itu adalah kehendak Tuhan. Nah, makanya ini bicara tentang keinginan dan harapan, kita kan jadi semakin terasa ya dengan kita baca firman Tuhan. Oh, ini bukan kehendak Tuhan, ini bukan keinginan Tuhan, itu keinginan daging. Oh, ini jadi rencana Tuhan, kita fokusin kepada rencana Tuhan. Jadi gak? Jadi. Makanya menurut saya hidup sukses itu adalah ketika kita tahu apa yang jadi visi Tuhan, apa yang jadi rencana dan kehendak Tuhan, dan kita lakukan itu. Jadi gak? Jadi. Karena kehendak Tuhan pasti jadi, rencana Tuhan pasti jadi. Ketika kita mau align, ketika kita mau mau menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan, ujungnya jadi gak? Jadi. Simple ya. Simple, sangat simple bahkan. Sampai beberapa orang tuh menganggap remeh hal ini dan gak melakukan. Ya udah. Hidupnya biasa aja. Ya, jadi teman-teman semua selamat siang. Saya di sini adalah kami Kostela. Saya buka Komal memang khusus untuk pemberitaan Injil. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada di bawah yang nggak tahu peraturannya. Dan akhirnya tadi Momot bantu ya untuk mengheningkan cipta orang-orang seperti itu. Karena Anda bertindak nggak sesuai etika di Komal ini. Kalau Anda mau bertindak ya tanpa etika di Komal lain aja. Kalau di Komal ini saya percaya 27 orang ini lagi duduk diam dengerin firman Tuhan. Jadi kalau misalnya ada yang gak sesuai dengan etika di Komal ini, memang akhirnya didiamkan gitu ya. Tadi saya mau katakan juga bahwa di Komal ini kita fokusnya kepada kebenaran, kepada pertumbuhan rohani. Kalau misalnya mau ributin denominasi atau lintas agama, ya di Komal lain aja banyak kok Komal-Komal yang seperti itu. Gitu. Jadi saya
live untuk bagiin firman Tuhan, karena saya tahu pertumbuhan rohani nggak bisa dilepaskan dari firman Tuhan. Dan saya cuma bisa bagiin firman Tuhan doang gitu ya. Saya nggak bisa untuk paksa Bapak Ibu cuci otak, nggak bisa, ngapain juga. Itu bukan bagian saya. Ya, saya percaya bahwa firman ini dapat dipakai Roh Kudus untuk mengajar, mendidik, menyentuh, ya, dan menginsafkan dunia lewat firman ini, gitu. Ya, ya suara saya habis. Gitu semua. Jadi mohon maaf ya kalau ada teman-teman semua kadang di bawah tuh bisa bercanda, ya. Mungkin tadi ada yang beda generasi Kak Kal, ya, jadinya salah paham. Jadi saya mau katakan bahwa di Komal ini kadang-kadang ada teman-teman juga suka bercanda gitu. Saya juga biasanya diemin aja ya gitu karena tahu ya lagi bercanda gitu. Ini ada Pak Rocky. Halo Kak Rocky. Ya, halo Lexus. Ya, jadi kita bersyukur bahwa hari ini kita belajar bagaimana Allah mendidik orang Israel. Kita pikir 10 tulah udah selesai. Israel mengenal Allah. Oh, ternyata belum. Karena berulang kali Israel masih mengeluh. Nah, orang tuh mengira bahwa Israel cuma mengeluh aja apa dosa sih? Enggak. Keluhan tuh datangnya dari hati. Apa yang terlihat itu datangnya dari hati. Ya, makanya kan waspada, jagalah hatimu karena dari sana terpancarlah kehidupan. Kalau hatimu busuk, ya pasti kelihatan perilakumu busuk. Kalau hatimu dengki, ya omonganmu dengki. Kalau hatimu pahit, yang keluar dari mulutmu tuh kepahitan semua. Makanya kita belajar sekarang, ya, bahwa apa yang terucap, apa yang ditindakan oleh orang Israel itu datangnya dari hati mereka. Nah, ini pentingnya kalau kita perlu waktu khusus merenungkan firman Tuhan. Apa ini Kanang Indu kenapa? Halo, shalom Kak JBP. Gua mah gak suka bercanda. Ya, kalau di Komal gua, kalau di tempat lain bercanda ya. Ya. Ya, jadi saya bersyukur ada 35 orang hari ini duduk diam dengerin firman Tuhan. Karena saya tahu bahwa nggak ada yang lebih berkuasa, nggak ada yang lebih hebat daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan membuat kita mengenal Allah. Ya, firman Tuhan mengajar kita untuk mengenal Yesus. Firman Tuhan membantu kita untuk kita bisa mengenal Roh Kudus adalah pribadi. Ya, jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan dari orang Israel ini. Ketika kita baca firman Tuhan, bukan cuma kita ingat peristiwanya tok ya. Kita mendalami sebenarnya dari peristiwa itu, apa sih sebenarnya sampai orang Israel mengeluh tuh kenapa? Kenapa sampai orang Israel tuh mengeluh itu kenapa ya? Iya karena lapar, kayak wajar lah. Kita kan ngeliat orang lapar ya pasti dia ngeluh. Iya. Tapi kan sebelumnya Allah telah menuntun mereka kan untuk mereka kasih minum. Ini kenapa sehari ini soal makan? Jadi ini masih tentang soal makanan minum. Ya. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ya. Shalom semua teman-teman semuanya. Saya mau update juga buku ketiga udah hampir jadi. Jadi nanti kita tunggu aja ya update-nya buku ketiga. Itu nanti launchingnya tanggal berapa. Tapi saya mau katakan bahwa di buku ketiga itu adalah buku renungan. Karena saya melihat ada begitu banyak orang. Tadinya menurut saya buku renungan itu nggak perlu. Jadi buku penginjilan dan buku pengajaran aja. Tapi ketika melihat ada orang-orang juga, orang-orang Kristen, mereka perlu juga buku-buku renungan. Dan setiap hasil penjualan buku renungan itu untuk membantu ya saudara-saudara kita yang new believers. Ngerti ya, new believers ya, untuk mereka bisa masuk ke Zoom untuk belajar, untuk mendalami firman Tuhan. Apa tadi kata Oyen? Kurang terus nggak bersyukur. Iya. Maka tadi saya katakan iri dengki. Jadi kalau dengki itu adalah kemarahan. Ya, kalau iri itu ya iri, tapi biasanya kemudian kalau ditindak lanjut jadi dengki gitu. Gak tahu, gue sebel aja ngelihat dia. Ya kenapa dia nggak ngapa-ngapain hidup lo gitu kan? Iya tapi gue sebel aja dia bisa misalnya dia bisa dapat pasangan yang oke, dia bisa sekolah berhasil, dia bisa sukses di kerjaannya. Padahal hidup dia nggak ngaruh ke kita, tapi ada banyak orang sekarang kan mengizinkan dengki itu terjadi dalam hatinya. Ya halo Kak, shalom. Ya suara saya habis.
habis. Itu aja untuk hari ini teman-teman semuanya. Ada nggak yang mau berbagi? Tadi dapetin hal apa tuh selama lagi bacain firman Tuhan? Mungkin bisa share, jadi yang lain juga bisa tahu. Ada? Iya. Nah, nantilah saya bahas itu. Gelasnya McD ya, host? Oh, enggak dong. Tupperware. Tupperware, mohon maaf ya. Kalau McD yang kuning, yang ini ungu, Tupperware. Ya, saya nggak berani beli apa tuh. Apa sih namanya, saya lupa lagi. Sambil mikir. Bangkal tuh Kak Stella. Ya udah bangkalnya naik. Bangkal. Atau ini nih, siapa nih? Awok-awok. Awok-awok. Apa sih yang kemarin tuh? Sorry, termos yang mahal itu? Saya lupa. Yang 700.000 ke atas. Lupa saya. Yang harganya udah kayak toren. 700.000. Corkcicle. Orang-orang tuker kadonya Corkcicle, ya kan? Ketika dibandingin lah, harganya sama kayak toren. Ya udah, beli toren aja. Iya, terus saya pernah, oh iya, oke karaoke. Jangan sebut merek. Iya, yang itu ya, yang mahal itu. Terus saya juga waktu itu pernah lihat di FYP merek Amerika, dia termosnya itu kayak bukan termos tapi kayak udah ada ya untuk pegangan tangannya gitu ya. Itu mobilnya kebakar tapi termosnya masih tetap stay dan masih ada esnya di dalam. Dan ini nggak tahu ya gimmick atau beneran. CEO-nya dari merek itu ngasih mobil ganti dong. Itu masih ini real atau unreal ya? Ya. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa minum ya. Iya kan? Kak Filan. Tapi saya lupa tuh namanya apa ya dari luar negeri. Saya lupa itu. Cuma waktu itu sempat rame FYP-nya kayaknya marketing sih. Iya kayaknya marketing mungkin ya. Kayak tapi itu kayak bener-bener semua langsung jadi pada beli itu kan. Karena mobilnya kebakar, esnya tuh masih ada loh, stay. Bahkan ininya tutupnya masih. Itu harga toren 1.000 liter. Iya. Too good to be true ya. Ya, we don't know ya. Semua yang terjadi di TikTok ini kadang-kadang nggak tahu. Ya udahlah. Jadi lebih baik. Ya mungkin ya kalau ada yang mau menata masa depan ya kan beli toren dulu gitu kan kalau mau isi rumah. Ya kan kalau mobil kan ya udahlah masih bisa kendaraan umum. Lah kalau misalnya mau mandi nggak ada torennya ya gimana? Mandi pakai air galon, mahal sekali. Ya, begitu teman-teman semuanya mungkin yang ini ya, yang mau mempersiapkan rumah tangga ya termasuk segala perabotannya ya kan. Daripada beli mobil beli toren dulu aja ya. Toren atau toren sih nggak tahu lah. Halo Pak Artis Soga, Shalom. Ya.
Mandi biasanya di steam water. Ih, emang Kak Nang ini mobil? Nggak motor ya? Bang sekalian bang, mandiin saya juga. Lah, gimana? Kata kata abangnya ya itu bukan 35 Pak, 70 itu karena di dua gitu. Ya, ya shalom Pak Hendrik. Mm-mm. Jadi memang saya kalau di Komal ini juga menimpali pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar yang saya kenal ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang baru pertama kali join. Salam kenal semuanya. Ini selamat datang di Komal Kekristenan. Tapi memang di Komal ini khususnya itu untuk kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Jadi memang di sini nggak bahas denom dan nggak bahas agama lain ya. Ya di Komal lain aja. Di Komal ini khususnya untuk kekristenan. Gitu. Saya juga di sini ada teman-teman yang sering buka Komal, ya kan. Mau itu yang ada diskusi Alkitab, Komsel, lintas agama juga ada, ya kan. Tapi di sini enggak. Ya, kenapa nggak kayak yang lain, Kak? Ya, suka-suka saya dong. Nggak, karena menurut saya udah terlalu banyak yang kayak gitu. Jadi saya warnanya beda aja. Iya kan, kita sebagai anak Tuhan harus memberikan warna, ya kan, kemana kita berada. Karena dulu saya pikir saya nggak mau dulu masuk TikTok. Isinya cuma cewek-cewek joget nggak penting, nggak jelas. Oh ternyata bisa juga, ada banyak teman-teman juga yang pakai Komalnya untuk di TikTok untuk menyuarakan kebenaran ya. Iya. Gitu. Oh ini nggak ada yang mau kesaksian? Fokus sama iman sendiri. Ya Pak Arti Sorga. Karena menurut saya gini ya, menurut saya juga perhatikannya ada banyak orang masuk ke dalam TikTok ini, mereka juga belum tahu dasar-dasar kebenaran, belum tahu bahkan dasar-dasar iman mereka gitu. Jadi teman-teman semuanya bisa masuk di Komal ini, tujuannya untuk bisa belajar firman Tuhan gitu. Nah kalau misalnya mau perhatikan, oh ini kakaknya benar atau enggak, ya udah dengerin aja sampai akhir. Makanya lebih baik kita duduk dulu, dengerin dulu sekali dua kali pertemuan biar tahu ya kira-kira saya bagian renungan firman Tuhannya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya ada orang-orang juga yang menghakimi dan menilai dari 5 menit pertama juga nggak apa-apa sih, tanggung jawabnya kamu kan sama Tuhan. Saya mah gas aja ya bagian renungan firman Tuhan. Gitu. Saya mau tekankan hal ini. Kalau misalnya ada teman-teman semuanya yang tahu, ada teman-teman di luar sana yang belum tahu dasar-dasar kebenaran, belum tahu dasar-dasar iman, bisa share untuk bisa join di sini. Saya juga kalau misalnya live pakai akun ini sama teman-teman lain juga membangun kok gitu ya, kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Gitu. Jadi feel free untuk share Komal ini kepada yang lain. Sekarang juga live TikTok bisa di repost ya. Saya kurang tahu tuh. Repost itu kayak gimana ya? Kayak jadi recordingnya dia juga pegang kah atau gimana? Jadi setiap rekaman dari live TikTok itu saya taruh di YouTube ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada ketinggalan di YouTube ada. Di YouTube saya namanya Kami Kostela juga, sama juga. Nah, cuma memang kalau pas lagi ada teman-teman yang apologet di atas, nggak saya upload. Ya, tapi kalau misalnya renungan-renungan saya isi, saya post di YouTube. Gitu. Jadi boleh kalau misalnya teman-teman semuanya ada yang mau subscribe, ya nama YouTube saya Kaniko Stella. Sama, Instagram sama YouTube sama. Apalagi sudah yang nggak nyambung ya udah teman-teman maklumi aja karena memang ketertarikan, perspektif dan kepercayaannya berbeda, maklumin aja ya. Memang menarik juga ya, saya nggak pernah menyenggol, saya nggak pernah mention, tapi mereka banyak yang hadir di sini ya. Kalau saya ya, kenapa saya tuh ini kan momot ya, yang mute gitu-gitu ya. Kenapa saya nggak pernah? Kayaknya saya tuh pernah satu itu
saya blok orang karena menurut saya dia jadi menu-menuhin kolom komentar gitu. Menurut saya tuh jadi ganggu banget ya. Tapi kalau dari saya mau biarin aja setiap orang yang mau masuk, setiap orang yang mau dengerin dari berbagai latar belakang, nggak apa-apa, feel free untuk masuk, ya kan. Tujuannya adalah supaya setiap orang itu dapat kesempatan untuk dengerin kebenaran, karena saya percaya kebenaran ini menuntun orang pada keselamatan gitu ya. Jadi saya terbuka, saya sendiri meneladani Yesus, bahwa ketika Yesus mengajar, Yesus nggak bilang oke, yang mau dengerin aja ya, kita ngumpet aja ya pengajarannya, kita cukup untuk circle sendiri aja ya, enggak. Tapi ketika Yesus mengajar, Yesus melayani, Yesus benar-benar terbuka bagi setiap orang, supaya setiap orang bisa tetap dapat kesempatan mendengar, menyaksikan, mengalami ya kasihnya Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya memang saya lagi bagian firman Tuhan, saya jarang juga naikin orang ke atas. Kalau orang naik ke atas, saya pasti akan tekankan bahwa saya bagian firman Tuhan ini dan fokusnya satu arah gitu ya. Kecuali misalnya di sesi-sesi malam. Kalau sesi malam kan saya tarik-tarikin orang ya untuk diskusi gitu-gitu. Tapi kalau misalnya lagi bagian firman Tuhan, yang rame kan kelihatan ya, yang panas siapa gitu ya. Ya karena nggak biasa dengan firman. Tapi kalau yang tahu bahwa firman Tuhan itu penting akan diem kan, kalem di bawah gitu. Jadi mungkin yang rame ini di kolom komentar ada 7 orang. Tapi ini bayangin, dari 7 orang ada 25 orang di Komal ini lagi duduk diam dengan firman Tuhan. Kan kelihatan bedanya kan. Jadi saya mau katakan bahwa teman-teman juga di Komal saya jangan gampang kebawa. Santai aja, saya aja santai gitu ya, tenang aja gitu. Justru yang lagi bereaksi di bawah ya udah gitu, santai aja. Itu kan mereka cuma di bawah gitu ya. Dan sebenarnya dari tulisan mereka kita bisa mengenal cara pikir dan kebiasaan mereka. Tapi juga perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Ada juga teman-teman saya yang iseng ya, saya juga kenal sama teman-teman yang ini dari komal-komal yang lain gitu ya. Jadi bercandaannya kadang beda gitu ya, teman-teman kok tadi ngomongnya gitu, kok salamnya gitu gitu ya. Ya makanya kenalan aja sama teman-teman yang di bawah gitu ya. Ini mereka apa gitu ya, tanya-tanya aja di bawah gitu. Karena saya juga kenal sama beberapa teman-teman ini tuh dari komal-komal lain, khususnya komal-komal yang apologet gitu ya. Jadi ya oh ini yang hadir di komal ini juga gitu. Jadi kadang-kadang ya saya jarang sebenarnya mampir kayak ke komalnya Elia, ke Agatha, siapa lagi, ke Prof Meta gitu ya, yang memang menurut saya kayak Ki Ahmad juga saya jarang hadir ke komalnya, cuma lewat doang gitu. Karena memang ya warnanya kan gitu ya, pasti pembawaannya cepat, lalu biasanya untuk langsung kasih ayat gitu kan, lalu dibahas secara singkat gitu-gitu. Nah saya lebih banyak itu joinnya juga ke komal-komal ya memang lagi pengajaran, saya biasa masuk gitu. Kalau misalnya contoh lagi ada di komalnya, contoh nih ya, contoh saya punya teman itu KAB gitu kan, itu dia biasanya buka komal untuk diskusi firman Tuhan. Oh iya, saya hadir duduk dengerin di sana gitu kan. Atau misalnya lagi ada, dulu itu ada satu teman saya tapi udah jarang live gitu ya, saya mampir karena dia banyak buka diskusi gitu ya, untuk khususnya orang Kristen, untuk kita diskusi. Ada juga Kak Jingga gitu ya. Terus saya juga kadang mampir kalau kayak ke KWK, kalau dia lagi bahas firman, pengajaran, saya masuk gitu kan. Cuma kalau memang lagi pembahasannya lintas agama ya saya buat apa gitu. Iya, iya warung kitab. Makanya kalau misalnya kayak lagi mampir gitu, saya pasti mampirnya pas lagi bagiin firman gitu ya, supaya saya juga belajar, supaya saya juga dengar dari yang lain. Tapi kalau misalnya kayak lagi pembahasan bukan firman, ya udah saya nggak masuk. Jadi kadang-kadang jadi followersnya dari komal-komal yang lain juga jadi follow saya kan gitu. Khususnya waktu itu saya lihatnya, ya itu akhirnya ya beberapa haters dari komal-komal yang lain akhirnya join juga, follow saya juga, saya buka komal, langsung menghujat gitu di bawah. Oh ini dari haters yang kemarin ini gitu. Tukang ngintip gak tuh? Enggak hujan.
lagi belum hujan. Kayaknya mungkin bentar lagi deh, karena hari terik banget. Lagi musim mangga ya. Di mana-mana lagi musim mangga kayaknya ya. Di perumahan saya banyak banget ya nanam mangga, rambutan, kelengkeng. Di depan saya nih. Saya tuh rumahnya baru aja dipangkas sih, karena nggak lagi kayaknya lagi kena itu deh. Kena apa? Kena penyakit, jadinya mesti ditebang. Nih, lihat gak ini nih? Ini jelas gak sih? Ini harusnya. Kayak satu gini ya, buset. Astaga. 38 derajat. Iya, di sini juga panas sih. Kawo. Di sini panas banget. Panas juga sih. Tapi sebenarnya ini semua baik ya, teman-teman. Saya percaya bahwa segala sesuatu dapat Tuhan jadikan baik. Kenapa? Karena akhirnya orang-orang bisa mengetahui bahwa di buminya sekarang udah panas, apalagi masuk neraka gitu ya. Jadi jangan pernah mau melangkah kepada neraka gitu ya. Iya, karena di dunia sekarang udah panas, udah menderita. Saya tiap malam pasang AC, pasang kipas gitu, karena udah hot banget gitu ya. Tapi ya segala sesuatu dijadikan kebaikan. Ya, jadi orang-orang tahu nih, ya trial, nggak mau ke neraka ya, karena ya ini baru trial loh. Neraka nanti kekal dan panas. Ini menarik ya. Suatu tempat di mana ada gelap, tapi ada api yang tidak berkesudahan, tapi juga dikatakan gertak gigi. Itu gimana? Dan gak ada habisnya juga. Itu gimana? Nah, jadi aku nggak tahu itu Kak Kal, itu apa, aku nggak tahu. Nah, terus bicara tentang ini ya, mangga ini apa? Kalau dulu tuh setahun 2 kali atau kayaknya setahun 2 kali pas setahun sekali, saya lupa ya. Jadi kalau misalnya ini kan saya ada 2 pohon mangga, 2 pohon rambutan. Kalau emang bener lagi berbuah banget gitu ya, banyak banget, saya kirim ke 5 teman saya. Ya, tapi kan karena di sini semua bukan teman saya. Gimana? Enggak, di sini kayak teman-teman saya banyak kan di luar dari provinsi saya, jadi susah. Mahalan ininya mahalan ongkir daripada mangganya. Nyampe ke sana mangganya udah jadi benyek. Ya. Ya. Iya, makanya gemertak gigi tuh kenapa? Kan gitu. Kenapa gemertak gigi tuh ada di sana? Ya. BTW. Sudah ya? Ada yang masih mau tanya-tanya lagi? Saya bersyukur bahwa saya dapat kesempatan untuk bagiin firman ini teman-teman semua. Karena saya percaya bahwa kebutuhan akan firman Tuhan itu makin lama makin nyata. Saya juga lihat audiens saya makin lama makin banyak yang mau duduk diam dengerin firman. Sekali lagi saya percaya bukan cuma mau dengerin saya ya, tapi mau dengerin firman. Karena kekuatan kita firman Tuhan. Kekuatan kita cuma datangnya dari Tuhan. Apa? Strategi kita sering gagal. Rencana kita sering salah. Kekuatan kita terbatas. Apalagi kita nggak selalu bisa baik, kita nggak selalu bisa bijak. Kita perlu firman Tuhan. Dan saya lebih lagi melihat banyak orang-orang yang rindu untuk belajar. Dan saya bersyukur bahwa apa yang saya telah dapatkan, saya bisa bagikan juga. Dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau tutup dalam doa. Semua teman-teman, saya paling minta terakhir disupport untuk dukung dalam doa. Buku ketiga itu akan selesai. Dan semoga ketika buku ketiga selesai, makin banyak orang yang bisa baca buku renungan itu dan diberkati. Dan setiap penjualan juga bisa mensupport saudara-saudara kita yang new believers gitu ya, untuk mereka bisa join ke kelas-kelas Zoom gitu ya, untuk mereka bisa belajar tentang firman Tuhan. Karena saya tahu itu nggak mudah loh untuk orang masuk ke Zoom gitu ya, untuk mereka bisa belajar firman lama gitu ya. Karena saya kalau mengajar nggak mungkin cuma sejam gitu ya, pasti cukup waktu yang panjang, karena saya nggak biasa bagian cuma sepotong-sepotong gitu ya. Jadi terus dukung dalam doa juga, sehingga kami Salamin di sini bisa dipakai untuk
melayani jemaat Tuhan lebih banyak lagi, khususnya orang-orang yang belum terjangkau oleh gereja, orang-orang yang juga belum merasa belong terhadap gereja itu, jadi mereka bisa ada untuk dilayani melalui adanya kami Coastal Ministry ini. Kita berdoa ya. Tuhan bersyukur atas semua yang Tuhan kerjakan melalui firman-Mu, dan hamba-Mu percaya bahwa firman-Mu ini gak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan disampaikan, akan bekerja, akan dinyatakan, sehingga ada begitu banyak orang boleh terima kebenaran, dan hidup mereka dipulihkan, dibebaskan, dan hidup mereka boleh ngalamin Tuhan. Dan kerinduanku Tuhan, makin banyak orang yang mau cari kebenaran, makin banyak orang yang butuh kebenaran hari-hari ini, sehingga mereka mau menyerahkan diri mereka pada Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup. Dan kami bersyukur bahwa kami ada, sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia Tuhan. Kami ada untuk bersatu, bertumbuh sebagai satu kesatuan tubuh Kristus untuk melayani dan memuliakan, memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman ini akan berkuasa penuh dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan berdaulat dalam kehidupan kami. Gak ada yang bisa merebut firman-Nya dalam hidup kami. Dan biarlah firman ini berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup sebagai anak Tuhan. Terang Tuhan dinyatakan bagi orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you semua teman-teman. Hari ini sudah selesai renungannya. Shalom. Paupe. Ya, nyebutnya Paupe atau Baupe. Paupe lah ya. Ya, thank you semua, Kak Filan, Kak Mike, Kak Kal. Amin, Kak Seren. Tadi juga di atas ada Kak Awok ya. Kak Awok, Kak Oyen, Pak Ting, Paupe, Kak Yang, ya. God bless you semua. Ya, thank you Kak Bumblebee, Kak Jajam, Yarjam. God bless you, bye.